Sampai akhirnya ada kereta dari arah belakang dan anak itu tewas tertabrak. Beberapa potongan tubuh anak itu terdapat di bawah rel. Nggak dijawab lagi. Penjual itu ngeliat ke belakang, anak kecilnya udah nggak ada. Kaget dan bingung dan bilang kalau saya nggak ngeliat sama sekali ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, gue Wina. Dan kali ini gue mau bahas salah satu thread yang pernah viral di salah satu platform media terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Cerita ini termasuk ke dalam serangkaian pengalaman horor yang pernah dialami oleh pria yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan tinggal dekat rel kereta api yang kabarnya merenggut nyawa setiap tahunnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, let's check it out. Hari ini gue mau bahas makhluk goib yang pernah ditemui si Agan. Malah sebenarnya makhluk goib ini nggak serem sama sekali. Bahkan kalau orang yang baru pertama kali lihat, orang itu pasti bakal ngerasa kasihan sama si makhluk ini. Makhluk goib ini ketika meninggal dia kira-kira masih kelas 4 SD. Ceritanya sedih karena anak ini diterlantarkan terlebih dahulu sama bapaknya sampai akhirnya dia tewas tertabrak kereta. Dan tangisan makhluk goib ini selalu menjadi penanda bahwa akan ada kecelakaan kereta berikutnya. Cerita dimulai ketika bapaknya anak ini mau menikah lagi. Tapi wanita yang akan dinikahinya tidak mau menerima kehadiran anak ini. Bapaknya bingung mau milih antara anaknya atau wanita yang dia cintai. Akhirnya bapaknya ini memilih wanita itu. Sebelum kejadian ketabrak kereta, anak ini diperlakukan sangat baik sama bapaknya. Dibeliin jajan, diajak makan, sampai akhirnya diajak main di sekitar rel kereta. Pas anak itu lagi asik main, bapaknya ngambil kesempatan dan akhirnya pergi ninggalin anak itu. Bapaknya juga ninggalin baju-baju si anak tanpa identitas apapun. Lama-kelamaan anaknya mulai sadar kalau bapaknya ngilang. Anak itu panik nyari kesana kesini, menyusuri rel sambil menangis. Tangisan anak itulah yang menjadi penanda warga kalau anak itu ada. Anak itu terus menyusuri rel sampai akhirnya ada kereta dari arah belakang dan anak itu tewas tertabrak. Beberapa potongan tubuh anak itu terdapat di bawah rel. Jajanan dan baju-baju yang sudah ditinggalkan bapaknya berserakan di pinggir rel. Bahkan saat ditemukan di wajah anak itu masih ada air matanya. Sebenarnya anak itu sempat dibawa ke rumah sakit tapi nggak tertolong dan akhirnya dikuburkan dengan nisan no-name. Penyelidikan oleh kepolisian mulai dilakukan sampai akhirnya beberapa bulan kemudian bapak dari anak itu ditangkap karena menelantarkan anak hingga tewas. Selain menampakkan dirinya di kolong rel, anak itu juga sering menampakkan dirinya sedang bermain sendirian di malam hari. Anak itu juga sering menampakkan dirinya di kaki seseorang yang sedang lewat dan sering minta dibonceng bila orang yang lewat menggunakan sepeda. Ada satu cerita dari seorang penjual roti. Ceritanya penjual roti ini bukan orang situ, jadi dia malam-malam lewat situ. Sebenarnya nggak malam banget sih, sekitar maghrib lah si penjual roti itu lewat situ. Sebelumnya si penjual roti ini nggak tahu kalau di situ angker. Di tengah perjalanan dia ngelihat ada sosok anak kecil yang sedang bermain. Dia mikir aneh banget nih anak kecil kok main malam-malam sendirian. Akhirnya karena khawatir dia samperin tuh anak kecilnya. Pas dia samperin anak kecilnya nggak ada. Tapi pas dia mau balik badan, mau balik ke mau jalan lagi gitu, lanjutin perjalanannya, tiba-tiba anak kecil itu ada di belakangnya. Anak kecil itu langsung bilang kalau dia minta dibonceng. Aku mau bonceng, kata anak kecilnya kayak gitu. Akhirnya ya karena khawatir ya, jadinya diajak si anak kecil itu dibonceng. Sempat ditanya juga sama si penjual roti, rumahmu di mana le? Katanya gitu. Anak kecil cuma jawab tuh di sana sambil nunjuk. Nah si penjual roti ini ngiranya mereka tuh searah gitu. Jadi ya tetap aja tuh dibonceng. Di sepanjang perjalanan si penjual roti ini juga nanya-nanya ke anak kecilnya tapi nggak dijawab. Anak kecilnya diem aja. Sampai akhirnya kayak udah mau nyampe, penjual rotinya nanya lagi, rumahmu di mana? Nggak dijawab lagi. Penjual roti itu ngeliat ke belakang, anak kecilnya udah nggak ada. Terus ada juga cerita dari bapak-bapak pencari rumput. Jadi sebenarnya bapak-bapak ini waktu itu kejadiannya maghrib. Dia mau nyari rumput buat ternaknya. Pas maghrib itu ada suara anak kecil nangis. Dia nggak peduli gitu loh, karena dia ngiranya ya anak kecil lagi main sama teman-temannya. Tapi makin lama tuh suara nangisnya makin kenceng dan nggak berhenti. Akhirnya dia beberesin rumputnya, disamperin lah tuh anak itu. Pas dia samperin ternyata anaknya nggak ada. Nah di perjalanan pulang si bapak pencari rumput ini ketemu sama satu warga. Namanya sebut aja Anto. Warga ini, si Anto ini ngobrol lah tuh sama si bapaknya. Bapaknya tuh nanya kayak, tadi denger nggak kamu ada suara anak nangis? Terus kayak si Antonya langsung ngerti gitu kan. Antonya langsung ngasih tahu kalau sebenarnya kalau ada suara anak kecil nangis itu sebenarnya bukan anak kecil, itu hantu. Dan itu menjadi pertanda bakal ada kecelakaan kereta berikutnya. Akhirnya mereka pulang dan kayaknya nggak ada seminggu dari kejadian si Anto ketemu sama bapak pencari rumput itu, ada kecelakaan kereta lagi. Kecelakaan kereta kali ini menewaskan satu orang pria dan ternyata Anto lah yang menjadi korban dari kecelakaan kereta itu. Nah setelah kecelakaan kereta itu ternyata si Anto juga sering menampakkan dirinya. Pada saat itu Anto mau menikah.
Jadi dia udah punya tunangan di situ. Tapi tunangannya ini kerja di luar kota. Sampai akhirnya pas weekend tunangannya pulang ke kampung itu, dan di situ posisinya tunangannya belum tahu kalau si Anto ini meninggal. Pas tunangannya mau pulang kampung, tunangannya ini sebut aja Bunga. Si Bunga ini SMS si Anto ngasih tahu kalau dia mau pulang dan minta dijemput di tempat biasa. Tapi pas di perjalanan si Bunga ini ketiduran. Akhirnya dia berhenti di terminal setelah kampungnya. Sebenarnya sebelum si Bunga ini pulang, dia udah ditelepon sama keluarganya kalau keluarganya bakal jemput di tempat biasa si Anto ngejemput. Pas si Bunga nyampe di terminal, ternyata si Anto udah nungguin di situ. Si Bunga juga heran kenapa kok Anto bisa ada di situ, padahal dia nggak ngasih tahu sama sekali. Dia nggak SMS Anto sama sekali kalau dia ketiduran. Si Bunga mulai tuh nanya-nanya ke Anto, tapi Antonya diem aja. Dan biasanya Anto itu kalau ngejemput pasti naik motor. Karena Anto nggak naik motor, akhirnya mereka naik beca. Di sepanjang perjalanan naik beca itu, bapak becanya tuh bingung. Ini kok berat banget ya, bawa becanya tuh pedalnya kok berat banget ya. Padahal yang naik cuma satu orang. Dan tambah bingung lagi, bapak becanya itu ngelihat Bunga lagi ngobrol sendirian. Di tengah-tengah perjalanan, si Bunga akhirnya ditelepon sama keluarganya. Keluarganya ini khawatir kok si Bunga nggak nyampe-nyampe. Si Bunga angkat teleponnya, terus dia bilang kalau aku lagi sama Anto kok. Tapi padahal kan kita tahu ya kalau si Anto tuh udah meninggal kan karena kecelakaan kereta. Akhirnya keluarganya panik. Keluarganya nanya, emang kamu sekarang lagi ada di mana? Ya udah kita susulin. Akhirnya keluarganya usulin tuh si Bunga. Di tengah-tengah itu mereka ketemu dan si Bunga disuruh turun sama keluarganya. Tapi si Bunganya nih kekeh gitu. Gak mau, aku mau naik beca aja sama Mas Anto. Dan pas dia balik ngelihat ke beca, Antonya udah nggak ada. Si Bunga kayak bertanya-tanya dong, loh Mas Anto mana? Aku nggak ada. Karena si Bunga ini posisinya belum tahu kalau si Anto meninggal dan keluarganya masih mau nutupin. Akhirnya keluarganya ini bilang kalau tadi aku lihat si Anto lari. Yaudah, akhirnya si Bunga tetap pulang naik beca, dianterin sampai rumah sama si abang beca itu. Barulah di rumah si Bunga dikasih tahu kalau ternyata Anto udah meninggal kemarin. Tapi si Bunga ini tetap ngelak kan, nggak percaya. Dia bilang kayak, ya aku tadi dijemput sama Mas Anto. Kalau nggak percaya tanya aja sama bapak beca. Terus bapak becanya di situ bener-bener kayak kaget dan bingung dan bilang kalau saya nggak ngelihat sama sekali ada orang. Saya bahkan bingung kenapa tadi Mbak ngobrol sendiri. Dan akhirnya si Bunga cuma bisa lemes dan nggak percaya dengar kabar kayak gitu. Kemudian mungkin selang beberapa tahun kemudian, akhirnya si Bunga ini menikah sama orang lain. Dan banyak orang bilang kalau Anto menampakkan dirinya di acara itu. Coba deh guys, kalian bayangin kalau jadi Bunga. Kasian banget gak sih? Maksudnya sedih banget gitu loh. Kayak kita udah tunangan, bentar lagi mau nikah, tapi ternyata tunangan kita meninggal. Tapi sedihnya lagi kita gak dikasih tahu kalau tunangan kita meninggal. Sampai akhirnya kita harus ketemu sama dia dalam wujud yang sudah berbeda. Udah jadi makhluk goib. Sedih banget. Oke guys, sekarang kita mau coba balik lagi ke cerita si anak kecil yang tewas tertabrak kereta karena ditelantarkan oleh bapaknya. Jadi kayak setelah beberapa bulan itu akhirnya bapaknya ditemuin sama polisi dan akhirnya dipenjara. Sekitar 4 tahun bapaknya ada di dalam penjara. Dan setelah keluar, bapaknya ini mengalami hal yang serupa dengan anaknya, yaitu tewas tertabrak kereta. Jadi pada saat itu bapaknya baru keluar dari penjara. Waktu itu kejadiannya kira-kira jam 9 sampai jam 10 malam. Sekitar 100 meter dari rumahnya si Agan, bapaknya anak ini nyuri. Nyurinya nyuri apa? Nyuri burung. Kenapa sih harus nyuri? Kebetulan rumah orang yang dia malingin ini belakangnya langsung rel kereta. Jadi ketika si bapak anak ini ketahuan maling, dia kaget dan langsung loncat ke arah rel kereta. Tapi dari sebelah timur ada kereta yang mau lewat. Sedangkan kalau dia lari ke arah barat itu udah rumah warga. Dan pastinya kalau dia lari ke arah situ pasti bakal digebukin kan. Akhirnya dia nggak punya pilihan sampai akhirnya dia tewas tertabrak kereta. Dan tewasnya bapak ini menggemparkan seluruh desa karena kepalanya terpotong dan terpental hingga jatuh di bawah tubuh seorang warga yang sedang BAB di pinggiran rel. Dan banyak warga yang menyebut kalau kejadian ini merupakan hukum karma karena telah menelantarkan anaknya 4 tahun lalu hingga tewas. Dan sebenarnya pas kejadian bapaknya ketabrak ini gak lama, ya kira-kira jarak kurang dari 1 kilometer lah dari kejadian bapaknya ketabrak ini, ada seorang warga yang juga ketabrak lagi. Banyak warga yang bingung harus berkonsentrasi di tempat yang mana, dan bahkan warga-warga ini tuh bingung, susah gitu ngebedain potongan daging ini tuh milik si bapaknya atau korban setelahnya. Dan kayaknya nih ya, gak cuma di tempat si Agan, tapi ini khususnya untuk tempat si Agan sih. Kayak masyarakat di sekitar situ harus selalu
nggak harus selalu sih, kayak harus ngebantuin gitu loh kalau ada orang yang kecelakaan tewas tertabrak kereta, entah ngumpulin potongan-potongan tubuhnya atau bantuin nyiramin bekas-bekas darahnya. Dan orang yang tinggalnya jauh dari rel kereta harus ngebantuin dengan cara menyusuri rel kereta dari rumahnya sampai tempat kejadian, disusurin tuh rel kereta sambil dia mungutin potongan-potongan tubuh si korban yang tewas itu. Oke, cerita kita cukup sampai di sini. Gimana menurut kalian ceritanya? Kalau menurutku sih cerita kali ini sedih ya. Sedih dan sedih. Sedih untuk si anak kecil, sedih juga untuk si Bunga dan si Anto. Karena gimana pun juga si Anto ini salah satu warga yang selalu ngingetin gitu, ngasih tahu ke orang-orang yang baru lewat ke situ kalau suara tangisan si anak kecil ini jadi pertanda bakal adanya kecelakaan atau orang tewas karena tertabrak kereta api. Tapi dia sendiri ternyata yang jadi korban kecelakaan tersebut. Sedih juga buat Bunga karena harusnya dia nikah sama Anto, tapi malah kejadiannya naas kayak gitu. Jangan lupa kasih komentar kalian supaya aku tahu gimana respon kalian terhadap video ini. Like, comment, subscribe, dan share kalau kalian suka video ini. Dan kalian bisa loh sharing ke aku kalau kalian punya kisah-kisah horor. See you on the next video.